Halo adik semua, apa kabarnya? Wah, kakak kayaknya udah lama deh nggak ketemu sama adik ya. Terakhir ketemu kalau nggak salah waktu pas kakak umumin minggu depan kita sudah mulai pelayanan onsite. Jadi sudah ada ibadah gereja anak. Nah, sekarang ketemu lagi sama kakak di online, tapi tetap onsite-nya masih ada ya. Nah, hari ini kakak mau bawain materi atau tema tentang hukum yang terutama. Nah, adik-adik ngomong-ngomong soal hukum yang terutama, adik-adik tahu nggak sih kalau misalnya di Alkitab itu setebel buku adik-adik itu semua, itu tahu nggak bicarain soal apa? Ada yang tahu? Setebel itu semuanya ngomong soal kasih. Nah, hari ini kakak akan ajarin adik-adik atau mungkin share ke adik-adik cerita tentang firman Tuhan mengenai hukum terutama yaitu soal kasih. Yuk kita mau sama-sama belajar dulu. Yuk kita buka Alkitabnya di kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai 40. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai 40. Yuk, kakak mau bacain buat adik-adik semua yang sudah siap Alkitabnya, ikut baca juga dalam hati. Atau mungkin baca juga secara suaranya dengan suara yang kencang juga boleh. Yuk. Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Dia itu huruf besar di sini mencobai Tuhan Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kemudian lanjut yang 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang ke-40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum, Taurat, dan kitab para nabi. Nah, adik-adik, jadi di sini itu ceritanya waktu itu Tuhan Yesus lagi dicobain sama si orang-orang ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat itu maksudnya adalah orang-orang yang mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Setiap hari baca Alkitab semuanya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu baca Alkitab semuanya. Nah, tapi baca Alkitabnya cuma baca doang, terus nggak disimpan dalam hati, nggak dilakukan, lakukannya cuma hanya sekedar lakukan rutinitas doang, tapi nggak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, mereka itu datang mau mencobai Tuhan Yesus. Mereka mau bertanya soal hukum Taurat kepada Tuhan. Kemudian di situ kalau misalnya adik bisa lihat di yang ke-37, di situ Tuhan Yesus juga ada ngomong sama mereka bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Di sini coba adik-adik kakak mau tanya, siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Kakak mengasihi. Adik-adik mengasihi? Kita semua pasti mengasihi. Oke, dan hukum yang kedua adalah hukum tentang mengasihi sesama manusia. Jadi bukan cuma mengasihi Tuhan aja, tapi nggak mengasihi sesama, ataupun sebaliknya, mengasihi sesama tapi nggak mengasihi Tuhan, nggak boleh. Karena tadi di situ dikasih tahu yang ayat ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Sama itu berarti tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih bagus, tapi sama-sama bagus. Jadi mau mengasihi Tuhan, mau mengasihi sesama harus dilakukan bersama-sama. Tidak boleh salah satu. Karena hukumnya sama-sama penting. Nah, Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu nggak menghilangkan hukum Taurat loh adik-adik. Jadi hukum Taurat itu ada berapa banyak sih? Kalau misalnya adik-adik mau tahu, hukum Taurat itu sebenarnya yang waktu pas Tuhan datang itu kan hukumnya ada 10 tuh. 10 perintah Allah, 10 hukum atau 10 perintah Allah deh, benar. Nah, di situ adik-adik bisa baca di kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Itu banyak banget, detail banget tentang 10 perintah Tuhan atau 10 hukum Allah. Nah, 10 itu sebenarnya hanya permulaan. Dan ternyata kalau dihitung-hitung ada sekitar 613 dan itu belum ditambah lagi kalau misalnya ada hukum-hukum tambahan yang ditambahin oleh si pemuka agama. Tujuannya supaya si orang-orang menaati 613 hukum tadi itu. Nah, banyak banget tuh kan. Banyak banget. Aduh, hukum pertama apa ya? Aduh, hukum kedua apa ya? 10 hukum perintah Tuhan aja kadang-kadang kita susah ngelakuinnya. Nih, kakak paling ingat nih.
di hukum perintah Allah itu ada mengasihi orang tua. Tuh, adik-adik, di sini siapa yang, tapi kakak rasa mengasihi deh semuanya. Tapi emang ada yang nggak mengasihi orang tuanya? Kalau tidak mengasihi orang tuanya itu berarti sudah melanggar 10 perintah Tuhan. Salah satunya adalah kasihilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah ini yang dijadikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuh, di situ ada tuh. Nanti adik bisa baca deh semuanya. Jadi nggak mengasihi orang tua aja itu sebenarnya udah melanggar. Nah, itu ada banyak lagi, ada 10. Nah, 10 itu dari Tuhan. Kemudian tambahan jadi 613. Ditambah lagi yang tidak terhitung dari pemuka agama. Banyak banget. Aduh, pusing, kakak pusing. Tapi tenang aja. Tuhan Yesus datang tidak menghilangkan hukum Taurat, tapi menyederhanakan, atau mungkin bahasa gampangnya buat adik itu adalah supaya lebih gampang dimengerti. Dari semua 613 itu ada 2 kesimpulan yang Tuhan simpulkan buat adik-adik semua. Yang pertama, yang tadi kakak bilang, mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama. Udah, itu doang. Dari 613, Tuhan bikin semuanya jadi sempurna, tapi tidak menghilangkan hukum-hukum tadi, tapi menyederhanakan supaya adik-adik mudah mengerti. Nah, ngomongin soal kasih, kakak ada satu video buat adik-adik bisa lihat videonya. Ini video tentang mengasihi. Di video ini sih menggambarkan cerita tentang mengasihi, walaupun mungkin tidak sesama ya, tapi yang tidak sesama aja mengasihi, apalagi adik-adik yang sesama. Nanti adik-adik bisa putar ya. Diputar sekarang oleh Kak Febri. Kak Febri boleh bantuin kita putar videonya. Nah, adik-adik gimana? Udah lihat videonya? Di situ si doginya pertamanya jagain cacingnya supaya nggak dimakan sama si burung bangaunya. Ternyata si burung bangaunya itu makan cacingnya itu bukan buat makan sendiri. Ternyata
mau kasih ke anak-anak bangaunya. Nah, luar biasanya, setelah si Dogi tadi itu tolong burung bangaunya kasih cacing-cacingnya supaya burung bangaunya bisa kasih ke anaknya makan, burung bangaunya juga baik loh. Burung bangaunya tangkap ikan banyak-banyak, kasih ke Doginya, kasih ke bapak-bapak yang mancing-mancing. Tuh, lihat adik-adik, luar biasanya adalah bahwa kalau misalnya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi sesama, tidak perlu ngarepin imbalan, tapi percaya deh, kakak yakin banget bahwa Tuhan pasti akan tolong dari setiap masalah yang adik boleh punya. Ada masalah contoh misalnya di sekolah, misalnya ada temen yang musuhin adik-adik, atau mungkin ada temen yang suka isengin adik-adik. Tidak apa-apa, nggak perlu dibalas. Kasihi dia, bilang sama dia, aku mengasihi kamu walaupun kamu sering isengin aku. Aku mengasihi kamu walaupun kamu kadang-kadang suka jahil sama aku. Nanti adik-adik lihat deh, pasti ada perubahan yang terjadi. Nanti dia mikir, waduh, ini kayaknya kalau aku isengin terus, dianya mengasihi aku. Yaudah deh, aku nggak mau isengin aja deh. Aku mau baik sama dia juga. Besok mungkin aku mau bawa makanan kasih dia. Mau bawa ciki, mau bawa macam-macam makanan deh. Buat kasih ke teman aku yang udah mengasihi aku. Buat kasih ke adik-adik yang udah mengasihi teman-teman yang udah jahilin. Nah, itu salah satu contoh. Adik-adik bisa belajar dari banyak banget contoh. Yang paling penting adalah bahwa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Oke, nanti adik-adik bisa sharing lagi tentang bagaimana mengasihi Tuhan, mengasihi sesama di small group. Kakak tunggu, bukan kakak deh. Kalau nggak Karika, kakak Sarah, ya. Ditunggu di small group. Nanti juga di hari Minggu kalau misalnya adik-adik ada ibadah di onsite, kita juga akan sharing sama-sama di small group di ibadah onsite. Ya, adik-adik pastikan minggu depan datang ke ibadah onsite yang belum datang, supaya kita bisa sama-sama kumpul, kita bisa sama-sama having fun di situ, belajar firman Tuhan, nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan sama-sama. Terima kasih, God bless you, selamat hari Minggu. Bye.